Bab 25. Mengapa begitu? Tanya Panglong. Anita Lu tersenyum menatap Panglong, lalu dia menjawab. Engkau pun tahu, cucumu itu memiliki rasa kasih sayang kepada sesama yang begitu tinggi. Aku takut rasa sayangnya itu disalah artikan oleh para gadis ini kelak. Sedangkan cucumu itu akan selalu membawa rasa bersalahnya hingga menjadi beban dalam hidupnya. Leonidi yang banyak diam akhirnya angkat bicara. Menurutku tidak begitu, karena para gadis ini pun akan dewasa di waktunya. Jadi mereka juga bisa membedakan mana sayang kakak kepada adik dan sayang pemuda kepada gadis. Ketiga wanita tua yang mendengar pendapat Leoni hanya tersenyum. Norali kembali berkata, itu jika engkau melihat hanya dua gadis ini saja. Namun nanti ada puluhan, bahkan ratusan gadis yang dikirim ke Jiangling. Mendengar itu Leoni tertawa lalu dia menjawab, engkau benar, puluhan gadis dari ratusan gadis atau bahkan ratusan gadis. Jika ada ribuan gadis yang dikirim, sudah pasti ada yang akan salah mengartikannya. Tentu membuatnya bingung nanti. Sudahlah, nanti kita bisa mengambil keputusan. Sudahlah, nanti dia bisa mengambil keputusannya sendiri, walau itu menyakitkan bagi yang lain, tanpa Panglong. Anita Lu mengangguk lalu menjawab, Pang benar, kita lihat saja bagaimana nanti. Sementara para wanita tua berbincang, di luar gedung Randu sedang menerima tamu. Jika begitu, mohon tuan dan keluarga tunggu di sini, aku akan melapor ke dalam sebentar, jawab Randu. Setelah Randu pergi, istri dari orang itu berkata, gedung ini milik kita. Kenapa dia melarang kita masuk? Si suami menjawab, gedung ini sudah kita serahkan kepada Roger untuk mengelolanya. Selama dia belum mengembalikan kepada kita, maka dia berhak melarang kita untuk masuk. Jetu yang duduk di sana hanya tersenyum melihat suami istri yang kontras ini. Sementara di dalam, Randu melaporkan semua kepada Franklin. Roger yang juga duduk di sana hanya diam saja karena tidak berani mengambil keputusan. Rejang yang duduk di sisi ayahnya berkata, Paman Roger, sambutlah mereka dan bawalah ke sini. Aku pun ingin bertemu dengannya. Roger mengangguk lalu keluar diikuti Randu di belakangnya. Namun Franklin berkata, Roger, engkau duduklah, biar Randu yang membawa mereka ke sini. Aku ingin melihat orang-orang yang telah menolong Paman Roger ini, kata Rejang setelah Randu berada di luar gedung. Tak lama, sebuah keluarga terdiri dari suami, istri, dan seorang putra berusia 12 tahun memasuki gedung itu. Terlihat wajah penuh kekagetan kala mereka masuk melihat banyak orang yang duduk mengelilingi meja besar di tengah-tengah ruangan itu. Roger dan Melati bangkit lalu menyapa mereka. Awan, engkau berada di Hulilun, kenapa tidak memberitahu aku? Orang yang dipanggil Awan hanya tersenyum menjawab setelah memberi hormat kepada tamu Roger. Aku baru tiba hari ini untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ipon. Tadinya ingin memberikan kejutan untuknya, kata Awan. Sang istri terlihat tidak senang dengan suasana ramai di gedung miliknya. Mereka memang tinggal di Qinghai karena tempat usaha mereka di sana. Melati mengajak mereka duduk di meja lain terpisah dari Franklin dan keluarganya. Ivan yang mengenal putra Awan mengajaknya bermain bersama dengan Dewi. Setelah duduk, Roger kembali berkata, tadi kami mengadakan acara ulang tahunnya di luar. Jadi di sini tidak terdapat banyak makanan untuk menjamumu. Mendengar itu Awan tertawa lalu menjawab, tidak perlu, yang penting engkau dan keluarga sehat. Setelahnya Awan melanjutkan dengan pertanyaan, bagaimana dengan usahamu di sini? Apakah banyak murid yang mendaftar? Roger tersenyum menjawab, lumayan, karena aku hanya sendirian melatih mereka, maka aku membataskan jumlahnya agar bisa melatih mereka dengan sungguh-sungguh. Siapa tamumu ini? Tanya Awan sedikit berbisik. Roger menepuk paha temannya sembari menjawab, sebentar. Lalu dia pergi menuju meja Franklin dan berkata, Tuan besar, tuanku, temanku bertanya tentangmu, apakah engkau berkenan untuk menyapanya? Franklin tersenyum mengangguk. Melihat ini Roger tersenyum senang. Dengan sedikit berlari dia mengajak Awan ke meja Franklin. Ini Tuan Li dan keluarganya dari Jiangling. Roger memperkenalkan Franklin kepada sahabatnya. Awan yang mengajak istrinya dengan sedikit memukuk dia menjawab, aku Wandi Ko. Mohon maaf baru menyapa Tuan. Franklin tersenyum menjawab, engkau terlalu sungkan. Duduklah di sini agar bisa kita saling mengenal.
Awan mengangguk lalu duduk di meja besar bersama Frankie dan John Lee. Sedangkan Rejang asik mengganggu Yvonne dan Dewi. Setelah mengobrol cukup lama, Frankie tahu orang di hadapannya adalah orang yang berhati baik. Pada saat itu dari pintu masuk Richard Ye dan istrinya Rianti Chu. Mereka langsung berjalan lalu membungkuk pada Frankie. "Tuan besar, terima hormat kami," kata Richard Ye. Mendengar itu, Awan dan istrinya menatap Frankie yang menggunakan baju murah, sedang tersenyum menatap Richard dan Rianti. Lalu dia berkata, "Kalian berdua bangkitlah duduk di sini." Setelah mereka duduk, dia kembali berkata, Kalian lihatlah, itu Dewi putri kalian." "Bolehkah aku menyapanya?" tanya Rianti. John Lee melambaikan tangannya sembari berkata, "Kalian perhatikan dahulu sikap dan sifatnya. Di waktunya biar menantuku yang memperkenalkan kalian padanya." "Baik ketua," jawab Richard. Mendengar itu, Rianti berdiri lalu melangkah ke tempat Dewi berada. Melihat ini, Frankie pun tersenyum, lalu berkata, sifatnya tidak berubah. Apa yang ingin dia lakukan, maka dia akan melakukannya segera. Richard yang mendengar ini berdiri dan berlutut lalu berkata, "Tuan besar, maafkan istriku." Melihat ini, Frankie tertawa lalu berkata, "Engkau bangkitlah, istrimu adikku, maka aku tahu sifatnya. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan." Setelah dekat, Rianti membalikkan tubuhnya kembali ke meja Frankie sembari berkata, "Aku takut dia tidak mau menerima adikku." Kembali Frankie tertawa lalu berkata, "Tadi ayah sudah mengatakan engkau saja yang tidak sabar. Biar kakakmu yang membawanya ke sini." Cecilia yang mendapat tanda dari suaminya mendatangi meja itu. Rianti yang melihat Cecilia datang lalu berkata, "Bagaimana, apakah dia mau menerima kami?" John Lee tersenyum menatap putri angkatnya ini, sedangkan Richard berdiri lalu membungkuk sembari berkata, "Kakak ipar, terima hormat kami." Awan dan istrinya hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Richard yang tampan dan gagah masih membungkuk. "Engkau bangkitlah, kakak iparmu sudah berulang kali meminta engkau untuk tidak membungkuk padanya." Franklin memerintahkan Richard untuk bangkit, namun dia tetap membungkuk. Cecilia yang mendengar perkataan suaminya lalu berkata, "Biarkan dia membungkuk hingga punggungnya patah." Rianti bangkit lalu memegang tangan Cecilia sembari berkata, "Apa engkau tega melihat punggung suamiku menjadi bungkuk? Sudahlah, engkau bangkitlah. Ini terakhir kalinya engkau membungkuk padaku." Cecilia meminta Richard bangkit. Richard bangkit sembari mengucapkan terima kasih lalu duduk kembali di sisi Franklin. Cecilia meninggalkan meja itu berjalan ke tempat Dewi dan Yvonne yang sedang bermain. Setelah memanggilnya, Cecilia berkata, "Ayah dan ibumu sudah tiba. Apakah engkau tidak ingin menyapanya?" Mata indah milik Dewi melirik ke meja besar di mana Rianti dan Richard duduk. "Ya ibuku," tanya Dewi. Setelah melihat Cecilia mengangguk, dia pun tersenyum lalu berkata, "Wajahnya mirip dengan bibi." Setelah mengatakan itu, dia menggandeng tangan Cecilia berjalan ke meja besar. Setibanya di hadapan Rianti dan Richard, dia berlutut dan bersujud. "Ayah, ibu, terima salam hormat anak kalian yang tidak berbakti ini," Dewi berkata dengan tetap bersujud. Mendengar itu, Richard tertawa, lalu berkata, "Engkau bangkitlah, aku ayahmu, bernama Richard dan ibumu, Rianti Chu. Engkau putri kami, tentu akan berbakti nanti." Rianti berdiri lalu mengangkat Dewi untuk berdiri dan menggendongnya. "Engkau sebutkan apa yang engkau inginkan, maka aku ibumu akan memberikannya padamu," pinta Rianti. Dewi tersenyum mencium pipi Rianti sembari berbisik. Dewi tidak ingin yang lain lagi. Dewi hanya ingin ayah dan ibu. Mendengar itu, Rianti menciumi pipi Dewi sembari berkata, "Apa yang telah dibelikan oleh bibi, nenek, dan kakak untukmu?" Dewi menunjuk baju yang dia gunakan sembari berkata, "Ada banyak baju di dalam." "Hanya baju? Apa keluarga Li sudah begitu miskin tidak memberikanmu hadiah yang layak?" tanya Rianti. Anita Lu yang mendengar itu berkata, "Apa yang kau pinta?" Rianti membalikkan tubuhnya menghadap Anita Lu sembari berkata, "Ibu, aku ingin sebuah perusahaan untuk putriku." Anita Lu tersenyum lalu menjawab, "Kalau begitu, kepada kakakmu lah engkau memintanya." "Bagaimana dengan Lucu? Sekarang perusahaan itu sudah bernilai tidak di bawah 50 triliun, tanya Cecilia. Rianti duduk di sisi Cecilia sembari tetap memangku putrinya, lalu dia berkata, "Putriku, engkau dengar, sekarang engkau adalah pemilik grup Chu." Setelah mengatakan itu, dia kembali berkata, "Kapan surat pengaliannya ada di tangan putriku?" "Nanti Sinta yang akan mengurusnya," jawab Franklin. Semua tahu sifat Rianti, dia hanya diam bukan berarti setuju. Cecilia mengambil teleponnya lalu menghubungi Sintasan. "Engkau buatlah pengalian sahamku di grup Chu kepada putri Rianti namanya Dewi."
Terdengar jawaban dari ujung telepon. Apakah dia sudah bertemu dengan putrinya yang cantik? Sampaikan, besok suratnya akan berada di Huilun. Mendengar itu, Rianti tersenyum lalu menjawab, Kak Sinta, terima kasih banyak. Terdengar tawa dari ujung telepon lalu Sinta kembali berkata, engkau harus mentraktirku makan. Setelah Rianti menjawab, hubungan telepon itu pun terputus. Engkau sudah puas? Tanya John Lee. Rianti menggeleng kepalanya lalu dia menjawab, belum ayah. Tadi suamiku mengatakan bahwa ada restoran terapung di sini, di mana dulu dia dan kakak iparku ini suka makan saat berada di sini. Maka kakak ipar harus membawa aku ke sana untuk makan. Kami baru tadi malam dari sana, jawab John Lee. Frankie berkata pada Richard, engkau hubungi si Jingko, kosongan restoran malam ini. Dilaksanakan Tuan Besar, jawab Richard sembari mengambil teleponnya menghubungi Tuan Jing, pengelola restoran itu. Awan dan istrinya hanya melongo, terutama istrinya terdiam ketika mendengar perusahaan senilai 50 triliun diserahkan begitu saja. Siapa mereka ini, pikirnya. Sedangkan Awan saat pertama kali mendengar nama Lee sudah curiga. Apalagi setelah mendengar nama Sinta, Richard Ye, kecurigaannya semakin mendekati dugaannya. Bahwa orang yang berada di hadapannya adalah Franklin, Tuan Besar Lee, pelindung negeri ini sebenarnya. Ingin bertanya, dia tidak memiliki keberanian untuk itu. Tania yang dari tadi diam lalu berkata, bibi kecil, engkau harus memberikan hadiah untuk adikku, karena dialah yang engkau dapat berjumpa dengan putrimu itu. Rianti memalingkan wajahnya sembari menjawab, apa yang bisa aku berikan untuknya? Dia memiliki segalanya. Rejang masih memangku Yvonne berkata, aku tidak butuh hadiah apapun. Hanya pintaku Paman Ye menurunkan semua keterampilannya, sedangkan sisanya serahkan kepada ayah dan kakak. Mendengar itu, Rianti kembali berkata, apa yang ingin engkau lakukan pada putriku? Apa engkau ingin dia menjadi dewi perang seperti ayahnya? Rejang terdiam, tidak berani menjawab bibi kecilnya. Sementara Awan yang mendengar itu memastikan siapa orang yang berada di hadapannya. Dia bangkit lalu berlutut, sembari mengajak istrinya, lalu dia berkata, Tuan Besar, maafkan aku tidak mengenalmu. Terimalah salam hormat kami. Franklin berdiri lalu mengangkatnya sembari berkata, engkau bangkitlah, jangan terlalu sungkan. Setelah dia berdiri kembali, Awan berkata kepada Roger, kenapa engkau tidak memberitahuku siapa tamumu ini? Aku seperti tidak berguna, tidak menghormati orang-orang yang sangat aku hormati dan kagumi. Roger terdiam, Franklin yang menjawab, sudahlah, Roger tidak berani memperkenalkan diriku, jadi bukan salahnya. Bab 26. Awan mengangguk lalu berkata, Tuan Besar, aku benar-benar memohon maaf karena ketidakpengetahuanku ini. Franklin mengangguk sembari tersenyum. Richard yang duduk di hadapannya berkata, Tuan, restoran sudah dikosongkan. Rianti yang mendengar itu berkata, ayo kita berangkat ke sana. Dewi yang masih dipelukannya bertanya, Ibu, apakah aku boleh mengajak teman-temanku di panti agar mereka bisa mengenalmu dan ayah, serta aku bisa berpamitan dengan mereka? Rianti mengangguk lalu dia berkata kepada Franklin, engkau lihat putriku memiliki hati yang begitu baik, maka engkau bantulah membawa anak-anak itu. Franklin tertawa lalu berkata, baiklah, mari kita berangkat, dan engkau, Awan, bawalah keluargamu untuk ikut makan malam. Anita Lu menghubungi Akun untuk menjemput anak-anak itu. Dibawa ke restoran terapung untuk makan malam. Karena Rianti tidak membawa kendaraan, jadi dia ikut di mobil Jeep Franklin bersama Cecilia dan Tania. Tentu saja Dewi dan Yvonne berada di mobil itu. Apakah kakak sudah melihat tempat tinggal leluhur? Tanya Rianti pada Cecilia yang duduk di sampingnya. Cecilia mengangguk lalu menjawab, tempatnya jauh di atas gunung. Untuk naik ke atas butuh kemampuan tinggi. Untung putraku memiliki akal hingga aku bisa naik ke atas batu itu. Rianti kembali bertanya, kapan lagi kalian akan ke sana? Aku ingin ikut naik ke atas. Besok pagi, aku akan membawa orang-orangku untuk naik ke atas untuk memasang kaca kedap udara. Setelah itu, baru bibi kecil bisa naik ke atas. Tania menjawab. Ada apa di atas sana? Tanya Rianti lagi. Cecilia tersenyum menjawab, namanya tempat tinggal yang ada ya peralatan sehari-hari. Namun aku tidak tahu apa yang dia temukan di dalam ruangan rahasia yang lain. Rianti yang masih memeluk Dewi seakan tidak ingin melepasnya lagi kembali bertanya, ada ruangan rahasia yang lain? Cecilia mengangguk. Melihat ini Rianti berkata, kalian belum memasukinya bukan? Karena putramu yang menemukannya dan tentu meminta kalian mencari di mana ruangan itu. Mendengar kata-kata itu semua tertawa karena memang apa yang dikatakan Rianti itu adalah benar. Dia lebih memahami putra-putri Franklin karena sedari kecil mereka hidup bersamanya.
Tapi besok ada nenek Norali, hanya butuh waktu sebentar untuk memecahkan rahasia di mana pintu masuk ruangan itu, tambah Tania. Rianti tertawa lalu berkata, kalian tidak dapat menemukan di mana tempat tinggalnya. Berapa lama kalian mencari baru dia mengatakan di mana posisinya? Hampir 2 jam, jawab Cecilia sembari tertawa. Kembali suara tawa terdengar di dalam mobil itu, sedangkan Ipon dan Dewi asik bermain tidak memperdulikan apa yang orang-orang itu bicarakan. Setibanya di restoran itu, Ivan dan Dewi langsung berlari karena melihat danau yang luas di belakang restoran. Tak lama, 2 bis besar memasuki area restoran. Dari dalam bis tersebut keluar anak-anak teman panti asuhan Dewi. Melihat ini, Dewi berlari ke pintu utama restoran. Dia menyambut teman-temannya dengan pelukan. Setelah semua duduk, dia mengajak Rianti dan Richard untuk berdiri. Baru dia berkata, teman-teman, ini ayah dan ibuku. Karena aku sudah bertemu dengan mereka, maka aku akan pergi meninggalkan kalian semua. Namun, bukan berarti kita tidak bersaudara lagi. Jika ada waktu, aku akan mampir ke tempat tinggal kita. Dan aku doakan teman-teman dapat bertemu dengan ayah dan ibu kalian. Anak-anak kecil itu berdiri lalu berlari untuk memeluk Dewi sembari mengucapkan selamat kepadanya. Semua mata menatap peristiwa itu dengan berkaca-kaca. Memang terlihat bagaimana kedekatan anak-anak itu yang menjalani hidup dalam panti asuhan. Setelah semua duduk, Dewi kembali berkata, Ibu, berapa nomor teleponmu? Rianti memberikan nomornya kepada Dewi. Walau dia tidak tahu untuk apa, Dewi yang tersenyum membawa nomor itu kepada pengelola panti sembari berkata, Paman, ini nomor ibuku. Besok perabotan di tempat kita akan diganti semua. Makanan bergizi akan disuplai, begitu juga dengan pendidikan akan ada guru terbaik agar saudara-saudaraku mendapatkan pendidikan yang baik. Jika ada masalah atau tidak ada suplai, mohon Paman memberitahuku di nomor ini. Rianti berbisik kepada Cecilia, siapa yang mengganti semua perabotan di panti itu? Setelah mendapat jawaban dari Cecilia, dia lalu berkata, jika besok tidak diganti, maka engkau bisa melaporkan kepadaku. Jika makanan setiap bulan bukan makanan terbaik, engkau bisa melaporkannya juga. Dan begitu juga soal pendidikan mereka. Namun jangan engkau salah gunakan karena keluarga Li tidak akan melepaskanmu. Pengelola itu menganggukkan kepalanya sembari menjawab, akan aku laksanakan dan tidak akan menyalahgunakannya. Rianti mengangguk lalu mengajak putrinya untuk duduk dan meminta pelayan menyiapkan makan malam. Ibu, bolehkah aku makan bersama mereka? Tanya Dewi ketika makanan sudah tersedia di meja. Rianti mengangguk. Dewi mengajak Ipon untuk duduk di meja di mana teman-teman pantinya duduk. Maka suasana makan malam itu terasa meriah karena canda anak-anak di meja makan itu. Rejang yang juga ikut menemani para anak-anak itu bermain menjadi perhatian semua orang. Dia masih kecil jika melihat dia seperti itu. Namun jika dalam keadaan serius, kita tidak dapat berkata-kata karena tekanan darinya begitu besar. John Lee berkata sembari terus menyeruput kopi pahitnya. Roger yang juga berada di meja itu menjawab, Tuan, Anda benar. Begitu dia serius, kita hanya bisa mendengar. Franklin tersenyum lalu berkata, itu karena tekanan hawa murni di dalam tubuhnya. Jika dia menyalurkannya lewat mata, maka orang yang ditatap bisa mati berdiri. Apakah engkau juga bisa melakukan itu? Tanya John Lee. Franklin menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa, ayah. Mungkin hanya putriku dan dia yang bisa melakukan itu. Itu pun Tania harus mengeluarkan semua kekuatannya lewat tatapan baru bisa. Sedangkan dia tidak perlu itu, dia bisa melakukannya sambil tersenyum, tambah Franklin. John Lee kembali bertanya, dengan kekuatan sebesar itu apakah dia tidak bisa mencegah bencana besar itu? Kembali Franklin menggelengkan kepalanya sembari menjawab, takdir Tuhan tidak ada manusia yang bisa merubahnya, nasib yang bisa dirubah. Bencana itu harus terjadi karena itu takdir umat manusia. Yang bernasib baik bisa selamat, yang tidak akan musnah. Richard yang duduk di meja itu tidak tahu tentang bencana, hanya diam karena tidak berani bertanya. Pada saat itu pengelola panti mendatangi meja lalu berkata pada Richard, Tuan, surat-surat kelahiran dan lain-lain kemanakah kami harus mengantarnya? Richard tersenyum menjawab, kami akan mengambilnya besok, sekalian mengecek perabotan dan lain-lain. Pengelola mengangguk lalu meninggalkan meja itu kembali ke mejanya bersama anak-anak panti. Hari semakin larut, anak-anak panti meninggalkan restoran. Rianti mendekati putrinya sembari berkata, kita akan sering mengunjungi mereka jika engkau rindu. Benarkah? Tanya Dewi mendengar perkataan Rianti. Rianti mengangguk lalu mengajak dia duduk di sisi Rejang. Tak lama mereka pun kembali ke gedung bela diri Huilun.
Keesokan paginya, gedung itu sudah sibuk karena barang-barang pesanan Tania tiba. Franklin menyiapkan semua peralatan dan akomodasi untuk membawa semuanya ke puncak gunung. Kami juga ingin ikut ke atas. Bisakah engkau membawa kami ke atas walau tidak bisa masuk ke dalam tempat tinggalnya? Tanya Anita Lou. Franklin tersenyum mengangguk lalu berkata pada Richard, engkau pergilah ke markas, minta beberapa tenda besar dan dirikan di puncak sana. Richard mengangguk sembari menjawab, dilaksanakan Tuan. Kita akan menginap di atas sana hingga semua pemasangan kaca dan peralatan untuk menuju puncak batu terpasang. Jadi bawalah beberapa pakaian ganti. Franklin berkata sembari berjalan keluar ruangan. Semua mengangguk senang. Hari itu beberapa kali helikopter terbang ke Gunung Huilun dengan membawa barang-barang bangunan. Di gedung, Franklin menerima telepon dari Richard bahwa semua tenda sudah berdiri. Begitu juga untuk tenda dapur dan kamar kecil. Mari kita berangkat, Franklin berkata sembari berdiri. Tak lama terlihat 6 mobil berjalan berkonvoi di tengah-tengah kota Huilun menuju bandara khusus militer. Dengan menggunakan 2 unit helikopter pengangkut pasukan, maka semua orang bisa diangkut sekaligus ke puncak. Setibanya di sana, Dewi dan Ipon merasa sangat bahagia karena bisa menatap kota Huilun dari tempat mereka berdiri. Sementara para wanita sibuk untuk mulai memasak untuk makan siang. Di dalam gua, Tania dan Rejang memperhatikan cara pemasangan kaca kedap udara itu. Apakah kalian memiliki kaca lebih? Tanya Rejang. Salah seorang yang sedang bekerja menghentikan kegiatannya lalu menjawab, ada tuan muda, cukup banyak. Sembari menunjuk ke tumpukan kaca tebal yang berada di pojok ruangan. Rejang tersenyum melihatnya lalu dia kembali berkata, tinggalkan semuanya termasuk peralatan kalian setelah selesai di sini. Mereka yang sedang bekerja mengangguk. Sebelum makan siang, semua kaca sudah terpasang dengan baik. Para pekerja itu turun ke bawah di bawah pengawasan Rejang dan Tania. Sementara itu para pekerja konstruksi memasang tangga lift dari bawah ke puncak gedung, ke puncak batu. Di sisi lain, batu pedang sudah berdiri rangka rumah berlantai 2 yang dibuat dari rangka besi. Saat makan siang, para pekerja makan bersama keluarga Lee. Di sini mereka melihat bagaimana keluarga ini tidak membedakan rakyat biasa dengan mereka. Hingga sore, lift sudah terpasang. Begitu juga dengan rumah berlantai 2 sudah berdiri kokoh, namun belum diberi dinding dan lantai. Semua orang beristirahat di puncak itu. Begitu juga dengan para pekerja itu. Mentari sore mulai turun di ufuk barat. Semua mata mengabadikan keindahan ini dengan telepon mereka. Besok kita bisa naik ke atas, Franklin berkata setelah mendapat laporan pemasangan kaca dan lift untuk naik sudah selesai. Wajah bahagia terpancar dari orang-orang itu yang memang ingin menyaksikan keindahan itu. Namun Rejang berkata, mungkin siang baru bisa naik karena ada yang mesti aku lakukan dahulu. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.